Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Baik. Wah, kelihatannya seger-seger semua ya. Habis mediasi juga tadi wajahnya lebih bersinar pagi ini ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan salah satu siswa memimpin doa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, baik. Angga akan bisa dulu. Ada yang Putri? Ada. Adira Kafiona? Ada. Oke, sebelum kita masuk ke materi, masih ingat dengan visi sekolah kita? Masih. Yang baru anak-anak saja MLS kelas 10 nih ya, pasti tahu dengan visi sekolah kita. Bentar lagi, coba Pak Angga tes. Ketika Pak Angga bilang SMK Ibu, kamu langsung ucapkan visi sekolah kita. Siap? Siap. SMK Ibu. Kenal istilah kecerdasan artifisial atau biasa disebut AI enggak sebelumnya? Sudah. Sudah. Ada yang pernah pakai tools atau aplikasinya? Ada. Siapa contohnya? Silakan angkat tangan. ChatGPT, pakai ChatGPT. Apa lagi? Meta. Kemudian ada lagi selain itu? Nanti apa? Cici. Ada lagi mungkin ngedit video, foto pakai AI. Cut, itu pakai bahasa Inggrisnya tuh CapCut ya. Oke, nah sekarang masuk ke materi. Yang pertama, konsep dasar kecerdasan buatan atau bisa disebut AI ya. Yang pertama, definisi KA. Teknologi komputer yang meniru kecerdasan manusia dalam belajar dan mengambil keputusan. Nah, sekarang Pak tanya, kira-kira cara berpikir komputer dengan manusia itu sama atau tidak? Tidak. Sama. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena komputer tidak memiliki perasaan. Komputer tidak memiliki perasaan. Bagus, jawabannya benar-benar relevan ya. Aplaus dulu buat temannya sini. Karena komputer tidak memiliki perasaan ya. Ada lagi mungkin ada yang tidak setuju, Pak. Sama Pak, komputer dengan manusia itu sama. Ada lagi? Mungkin ada alasan lain? Sama Pak, saya tidak setuju tapi beda alasan. Ada lagi? Tidak ada? Ada. Oke. Dibilang bahwasanya komputer tidak punya perasaan Pak. Nah, jawabannya ada di materi ini kita bahas sama-sama. Pertama, sebenarnya dia itu meniru kecerdasan manusia. Jadi AI itu meniru jaringan saraf terima manusia. Otaknya manusia itu cara kerjanya gimana? Nah, itu yang diadopsi oleh komputer, dibenamkan dalam AI sehingga dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau perintah yang kamu masukkan. Contoh, kamu pakai ChatGPT ya. Kamu masukkan perintah dulu. Apa misalkan pengertian dari mata pelajaran IPAS? Dia akan menjawab di situ. Kamu mau mintanya
dia menjawab dengan teks di situ ya. Jawabannya panjang dan sebagainya. Karena apa? Dia memiliki kecerdasan yang meniru jaringan saraf kehidupan manusia. Sehingga bisa dikatakan pola berpikirnya, cara berpikirnya hampir sama dengan manusia. Meskipun tadi temannya bilang beda Pak, kalau manusia kan punya perasaan, dia punya empati, sedangkan komputer tidak. Benar jawabannya. Tapi polanya dia hampir sama dengan manusia, karena memang mencontoh manusia. Yang kedua, di situ adalah komponen utamanya melibatkan machine learning, deep learning, dan computer vision. Jadi itu adalah komputer canggih, di mana terkadang penerapannya, pengaplikasiannya pun tanpa perlu bantuan manusia. Jadi dia otomatis. Kalau komputer desktop untuk menyalakannya kan kita harus tekan tombol power. Sedangkan ChatGPT, apakah kita harus menghidupkannya? Tidak perlu ya. Dengan kita menginputkan teks, dia akan menjawab semua pertanyaan yang ada. Yang ketiga, cara kerjanya belajar dari data besar untuk membuat keputusan dan prediksi akurat. Ini pentingnya salah satunya. Yang nomor 3 ya. Jadi si ChatGPT itu, tanggal contoh si ChatGPT ya. Dia dalam menjawab pertanyaan kamu berdasarkan data yang sudah dimasukkan di Google. Jadi semua dari artikel, blog, segala sesuatunya. Makanya ketika kamu memberikan pertanyaan apapun si ChatGPT, kemungkinan besar akan mampu menjawabnya. Karena dia belajar dari data yang sudah diinputkan. Yang kedua, semakin kamu sering menggunakan ChatGPT, maka dia akan identik dengan kamu ya. Contoh di sini ada yang bertanya tentang materi pelajaran terus. Nah, maka si ChatGPT yang kamu gunakan itu kan menggunakan emailnya kamu ya. Nah, jawabannya juga akan tentang pelajaran terus. Yang satunya kamu tentang wawasan umum, maka jawabannya juga tentang wawasan umum. Beda orang sudah. Jadi ChatGPT itu semakin sering kamu gunakan, dia semakin tahu apa yang kamu minta, apa yang kamu maksud. Maka data yang dia sajikan berdasarkan data dari histori sebelumnya. Yang keempat, yaitu kemampuan. Dia bisa mengenali suara, dia mengenali gambar, bahasa, pola kompleks secara efisien. Jangan mengumpulkan suara di Google ya. Google, tolong beritahu saya rute tercepat menuju ke Jakarta Kota. Dia akan menjawab. Artinya dia mengenali suaranya kamu. ChatGPT dia mengenali teks. Kemudian tadi CapCut dia mengenali pola gambar dia. Berubah backgroundnya menjadi blue, atau kamu selfie di dalam kamar, biasa backgroundnya jadi bukit, gunung dan sebagainya. Masuk penempatan teknologi AI, simulator AA. Berikutnya, jenis-jenis KA berdasarkan kemampuannya. Yang pertama, mesin reaktif, hanya merespon stimulus tanpa memori masa lalu. Contohnya di sini adalah dulu. Jadi dia respon ketika kamu melakukan inputan tanpa melihat histori sebelumnya. Contoh lagi, kalau kamu scroll TikTok, kamu sering buka tentang make up, maka yang FYP di beranda kamu itu kebanyakan tentang make up terus ya. Kamu suka nonton gosip-gosip, maka yang FYP di beranda kamu tuh yang muncul gosip-gosip terus ya. Itu namanya algoritma. Itu membaca histori. Nah, sedangkan di sini yang pertama, mesin reaktif ini dia tidak membaca data sebelumnya. Jadi langsung apa yang kamu butuhkan dia disajikan. Yang kedua, memori terbatas, mampu belajar dari data baru untuk keputusan. Tadi learning ya. Jadi terbatas, memutuskan suatu hal yang baru. Teori pikiran, KA yang memahami emosi dan konteks sosial, masih tahap riset ya. Tahap riset. Tanya nanti Pak akan sajikan sebuah video tentang kelebihannya KA, kemudian kemajuan KA sampai mana, termasuk juga bahayanya KA di masa yang akan datang. Karena ini tadi seperti yang teman kamu sampaikan, bahwasanya dia tidak memiliki perasaan Pak. Tapi sekarang sedang dia lakukan riset ya, bagaimana dia bisa memahami emosi. Yang berikutnya, KA
kesadaran diri. Mesin dengan kesadaran diri dan kecerdasan setara manusia hipotesis. Tadi, jadi bisa menjawab juga pertanyaan kamu yang direkam dari histori sebelumnya. Contoh, penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Kamu rekomendasi konten platform streaming seperti Netflix dan YouTube menggunakan KA untuk menyarankan film atau video berdasarkan preferensi Anda. Seperti apa Anda contohkan barusan di TikTok yang muncul di beranjanya kamu, muncul di FYP-nya kamu, melihat dari histori sebelumnya. Ya. Jadi akan muncul saran-saran di sini. Begitu juga dengan YouTube. Ketika kamu mengetik di YouTube, kamu suka lagu apa di situ, misalkan lagu dangdut, maka rekomendasi yang muncul di sini adalah lagu dangdut kebanyakan ya. Kamu suka lagu DJ Pak, remix ya. Makanya itu juga di situ rekomendasinya adalah lagu DJ dan remix. Kemudian asisten virtual, asisten suara seperti Alexa dan Google Assistant memudahkan kita melakukan tugas sehari-hari. Ya, pernah pakai ini ya? Misalnya ya, bapak ibu di rumah atau adiknya biasanya yang suka pakai suara ya. Kalau kamu masih penting gitu ya. Berikutnya personalisasi belanja. Pengalaman belanja online dipersonalisasikan dengan KA menggunakan produk yang relevan dengan minat Anda. Kamu habis belanja sepatu di Shopee, maka yang sering muncul di sana adalah iklan tentang sepatu-sepatu. Kamu habis belanja hijab di sana, maka rekomendasi belanjanya hanya hijab. Begitu juga dengan di TikTok Shop ya. Sekali kamu melakukan pembukaan terhadap online shop di situ ya, misalkan kamu tarik, wah saya mau beli lip balm Pak, maka berikutnya yang muncul tentang online shopnya di situ ya, di TikTok Shop itu tentang lip balm terus rekomendasi. Yang terakhir, manajemen lalu lintas dan cuaca. Kamu membantu mengelola lalu lintas dan memberikan prediksi cuaca yang lebih akurat. Pernah pakai Google Map? Belok kanan, suruh kiri. Ada yang pernah mengalami itu? Satu mungkin yang jarang kamu pahami tentang penggunaan map. Di sana dia juga bisa membaca kepadatan arus lalu lintas. Jadi kalau di map kamu pakai map, misalkan mau ke Jember, tiba-tiba di daerah Sukoharjo sampai dengan Jember kota itu warna dari jalannya merah. Artinya apa? Itu macet atau kendaraannya padat. Tapi kalau yang warnanya hijau, itu berarti keadaan lalu lintasnya normal. Jadi biasanya kalau Magelang, jalanan keluar kota besar, kita lihat map dulu. Kita langsung asal terdekat. Nah, meskipun jalurnya agak memutar tapi dia hijau, saya pastikan bahwasanya di situ aman, tidak ada kemacetan. Meskipun jalannya jalan lintas tapi merah, itu sudah dibakar. Kita tertangkap. Bisa dicek besok kalau mau berangkat sekolah. Biasanya pakai motor. Kalau pagi-pagi kita antara jam 6:30 sampai dengan jam 7 menumpuk yang namanya kendaraan, namanya di kota mayang kita tercinta ini ya. Di Gudangan tuh banyak kendaraan, kadang macet sampai ada. Dicek coba di Google Map, pasti merah. Terus ada satu contohnya, Pak, ternyata tiap hari kita sudah berkaitan dengan KA terus. Setiap kita pegang gadget, kita sudah nanti kita tanpa sadari sudah menggunakan teknologi. Nah, sekarang contoh penerapannya di dunia kerja. Otomatisasi tugas, kamu otomatisasi tugas rutin dan menganalisis data bisnis untuk efisiensi operasional. Kemarin maka sedikit cerita ya, bahwasanya 5 atau 10 tahun yang akan datang tenaga administrasi bisa jadi sudah tidak ada, karena sudah digantikan dengan yang namanya peran KA. Contohnya kemarin di stasiun, wah Pak, tahun 2021 waktu baru-barunya COVID itu masih banyak Pak di sana pegawainya ya, ada 7 sampai 8 orang di depan stasiun. Sekarang hanya tinggal 2 orang karena pembelian tiketnya secara online, kita nyetaknya juga secara virtual di sana ya, tinggal scan barcode-nya otomatis tercetak di situ tiketnya. Jadi sudah sedikit bergeser. Kemudian mesin kasir dan sebagainya sudah bisa digantikan dengan pembayaran menggunakan QRIS sekarang. Tinggal scan, beres, tidak perlu ada hasil di situ ya. Sudah sedikit bergeser. Makanya ke depannya Anda sarankan kamu mulai membuka wawasan, bahwasanya bekerja tidak harus menjadi pegawai, bekerja
dia itu tidak harus ikut orang lain seperti visi kita di sekolah ini. Misalnya kita harus menjadi seorang wirausahawan. Yang kedua, kesehatan dan diagnostik. Dalam layanan kesehatan, KA mendukung diagnosis yang lebih cepat dan perawatan yang personal. Kalau dulu untuk mendiagnosis penyakit seseorang, waduh, itu ribet ya, harus begini, harus gitu ya. Tapi sekarang KA itu ibaratkan sudah seperti dukun ya. Jadi cukup diterawang, dilihat, ketemu. Wah, ini kalau katanya orang Madura, kok capok ini gitu ya. Ya, tapi kalau KA itu kita sudah bisa menggunakan salah satu contohnya teknik CT scan ya. Jadi kalau kamu misalkan ada gangguan gagal otak atau pembuluh darah tersumbat dan sebagainya, kita di CT scan. Jadi kamu dimasukkan ke dalam sebuah tabung besar, terus ya, kamu masuk ke dalamnya, kamu di CT scan. Pak scan kayak itu Pak, yang kayak printer ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang di scan adalah manusia, sehingga ketemu di situ. Wah, ternyata ada pengendapan, ada penyumbatan pembuluh darah di otak, nah, itu bisa deteksi. Terus termasuk sama satu pemanfaatan teknologi KA di bidang kesehatan. Berikutnya, chatbot layanan pelanggan. Sistem chatbot KA memberikan layanan pelanggan 24/7 menjawab pertanyaan dan penyelesaian masalah. Chatbot kayak ChatGPT itu chatbot ya. Jadi kamu input teksnya di sana, memberikan pertanyaan, dia akan menjawab. Juga Gemini juga gitu ya. Kamu tanya istilah apa, dia akan menjawab KA-nya. Kematian ini, di situ ada penjawab istilahnya, dia dapat datanya dari mana. Yang terakhir, manajemen inventaris KA memprediksi permintaan dan mengelola atau menginventarisir ya, memfinalkan rantai pasokan perusahaan. Jadi di perusahaan dulu ada yang namanya data analis ya, orang itu data analis, tapi sekarang tidak butuh orang, digantikan dengan KA itu tadi. Data analis itu ibaratkan seperti tadi, kamu seringnya belanja apa, yang jarang dibelanjakan itu apa. Kalau dulu itu masih dikategorikan oleh orang, tapi sekarang sudah dijadikan oleh komputer. Oh, ternyata di Alfamart Mayang itu yang paling banyak keluar itu adalah pampers, susu balita. Sedangkan kalau yang seperti minyak dan sebagainya itu tidak terlalu banyak diminati. Jadi stoknya barangnya yang harus diperbanyak adalah pampers dan susu balita. Itu bisa memprediksi sudah. Jadi kita stoknya nggak asal semua dipenuhi, tapi ternyata yang sering keluar barangnya itu saja. Manfaat KA sekarang. Efisiensi waktu jelas. Kamu ngedit foto, udah perlu ribet pakai Photoshop ya. Waduh, detail harus satu persatu. Pakai CapCut, trik langsung letaknya mulus ya. Langsung ada audionya jeduk ya, masukkan di remix ya audionya ya. Kemudian akurasi dan produktivitas tinggi. Biasanya sehari kamu ngedit dapat satu foto, kalau pakai Photoshop, kalau pakai CapCut dalam hitungan 10 menit 10 foto Pak. Beres Pak, sudah cantik muka saya Pak. Yang awalnya backgroundnya itu hanya berupa dinding kamar, bisa jadi background sebuah toko, bisa jadi background pemandangan. So, otomatis. Pengalaman personalisasi menyediakan pengalaman yang lebih baik dan personal bagi pengguna atau pelanggan. Ini berdasarkan histori tadi pengalamannya ya. Yang terakhir di situ adalah dukungan pengambilan keputusan. Nah, jika kamu ingin melakukan suatu keputusan apa, KA bisa merekomendasikan ya. Dukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data mendalam. Jadi berdasarkan apa yang sudah kamu tuliskan dulunya, kasih KA membantu kamu untuk memutuskan. Akhir, isinya adalah tantangan pengembangan KA di Indonesia. Pertama, infrastruktur dan data. Pak, kenapa sih Pak kok kita tidak menciptakan KA sendiri? Ini salah satu tantangannya. Keterbatasan infrastruktur, teknologi dan akses data berkualitas. Kita masih kurang. Ya, akses internet masih kadang lemot, kadang lancar, apalagi yang rumahnya agak kosong seperti Pak. Waduh, kalau tidak ada wifi itu pakai data seluler harus keluar rumah dulu angkat telepon ya. Yang kedua, regulasi dan etika. Regulasi yang belum memadai dan isu etika seperti privacy data. Karena kita sempat ya ada berita bahwasanya data kita
yang ada di kementerian itu bocor. Aduh, mana? Tapi jangan-jangan data diri kita buat pinjol dan lain sebagainya kayak gitu ya. Yang ketiga, kesadaran masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah yang masih kurang. Mungkin kamu yang sudah sekolah dan terbiasa menggunakan KA, tapi seperti orang-orang yang ada di rumahnya kamu, bapak, ibu, mau mengedit foto menggunakan KA sulit. Padahal tidak menutup kemungkinan usahanya mereka juga sebenarnya bisa lebih produktif andai kata beliau di rumah bisa memanfaatkan KA. Yang terakhir, resiko bias dan akses. Maksudnya apa? Resiko bias ini karena jawaban dari KA itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita harus paham betul. Berikutnya Pak saya sajikan sebuah video, silakan disimak baik-baik. Apa hal pertama yang mulai dipikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya? Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Baru sadar kan? Ternyata teknologi sidik jari itu sudah menggunakan pemanfaatan AI. Pak, saya tidak pernah Pak pakai AI Pak. Tapi tiap hari buka tutup kunci handphonenya pakai sidik jari ya. Iya. Sadar, ternyata pakai AI. Ada yang menggunakan face ya. Face recognition, jadi pakai wajahnya kamu untuk membuka kunci. Kalau tidak kelihatan wajahnya kamu, si HP-nya tidak akan dibuka. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deep face. Silakan bentuk kelompok. Kelompoknya tidak terlalu banyak, cukup teman satu bangkunya kamu. Kemudian tuliskan di buku itu. Yang pertama, apa yang kamu tahu dari sebelum dan setelah belajar materi tentang KA. Yang sudah, silakan didiskusikan dengan teman sebagainya. Silakan katakan, ya, silakan dibacakan jawabannya. Sudah ada diskusinya. Yang pertama, Apa yang kamu peroleh sebelum dan sudah belajar KA. Sebelumnya kita belum tahu apa menggunakan sidik jari berkaitan dengan KA, dan setelah belajar kita beritahu dan Ya. Yang kedua, KA jenis apa yang kamu sering pakai. Satu, ini dua KE, tiga KA. nah, oke. Jawab. Tepuk tangan lagi untuk temannya. Nah, jadi manfaatnya dari belajar KA tadi, kita tidak sadar ya bahwasanya teknologi-teknologi yang kita pakai setiap hari itu ternyata itu adalah KA ya. Contohnya tadi disebutkan bahwasanya saya pakai sidik jari Pak di handphone Pak. Ternyata itu adalah juga teknologi KA yang pakai fingerprint. Apa yang kamu peroleh sebelum dan sesudah belajar KA? Sebelum kita tidak tahu apa manfaat KA dan arti dari KA. Kita jadi tahu apa itu manfaat KA dan kita jadi tahu kita sering menggunakan KA di kehidupan sehari-hari dan tanpa kita sadari. Ya. KA jenis apa yang mana atau yang sering dipakai? Meta dan ChatGPT. Meta dan ChatGPT. Wah, ini suka chat ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi banyak ya. Oke, terakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Ya. Ya. Konsep dasar kecerdasan buatan.
contoh di guru. 2. Memori terbatas, waktu belajar dan data baru itu berjurusan, contoh di training. Oke, jawab. Nah, simpulannya jadi belajar KA mulai dari konsep dasarnya dulu, jenis-jenisnya, serta contohnya juga disebutkan oleh temannya barusan. Kelas dulu buat temannya. Jadi jawaban-jawaban kamu barusan, kesimpulannya bahwasanya KA itu adalah sebuah kecerdasan, komputer cerdas, komputer pintar yang meniru dari jaringan saraf manusia. Dan pemanfaatannya itu sebenarnya sudah sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita kadang tidak sadar atau belum sadar bahwasanya kita itu sudah menggunakan teknologi KA. Sebulan hari ini ternyata setiap hari KA itu berkaitan erat dengan aktivitas kita, baik itu aktivitas di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan dari pertemuan kita hari ini? Sudah jelas ya tentang konsep KA, belajar KA. Sudah tahu ternyata, wah ternyata saya pakai KA. Wah saya mau buka HP dari pinjam, ternyata sudah pakai KA juga tanpa kita sadari ya. Pakai kamera, pakai filter juga menggunakan teknologi KA. Oke, cukup sekian dari Pak Angga. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.